Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandemade Satria Prajanata dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat, yaitu tentang serangan aktif dan serangan pasif. Baik, serangan aktif dan pasif yang telah saya pilih itu, yang pertama yang aktif itu Man in the Middle Attack atau MITM. Yang kedua itu yang pasif shoulder surfing. Yang ketiga yang pasif itu dumpster diving. Baik, yang pertama ada Man in the Middle Attack MITM, di mana MITM ini adalah serangan di mana penyerang berada di antara dua pihak yang berkomunikasi seperti pengguna dan server tanpa diketahui oleh keduanya penyerang, di mana penyerang dapat memonitor atau memanipulasi data yang ditransmisikan yang dapat mengganggu jalannya komunikasi. Adapun cara kerjanya itu, yang pertama ada tahap penyusupan, di mana pada tahap ini penyerang menghubungkan dirinya di antara dua pihak yang berkomunikasi seperti pengguna dan server. Misalnya dengan menggunakan jaringan WiFi yang sama. Kemudian yang kedua itu ada pemantauan eh, atau manipulasi data, di mana penyerang menggunakan perangkat atau software khusus untuk memantau atau mengubah data yang ditransmisikan di antara kedua pihak tersebut. Kemudian yang ketiga ada pencurian informasi sensitif, di mana informasi sensitif seperti username, password, atau data transaksi dapat dicegat atau dimodifikasi oleh penyerang sebelum mencapai tujuan. Uh, Oke, lanjut. Adapun contohnya itu, misalnya kita sedang memesan tiket pesawat melalui situs web maskapai. Kemudian saat melakukan transaksi itu kita menggunakan jaringan WiFi bandara, di mana seorang penyerang juga terhubung ke jaringan tersebut dan dapat memanfaatkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data komunikasi kita. Kemudian dengan begitu informasi seperti rincian pembayaran atau nomor eh, kartu kredit dapat dicegat atau bahkan diubah oleh penyerang sebelum sampai ke server maskapai. Oke, lanjut yang kedua ada shoulder surfing, di mana shoulder surfing ini adalah serangan pasif, di mana penyerang diam-diam mengamati aktivitas seseorang, misalnya ketika mengetikkan informasi sensitif seperti PIN atau password. Kemudian penyerang hanya dapat mengamati tanpa mengubah data atau berinteraksi dengan perangkat. Eh, Lanjut, adapun cara kerjanya itu ada tiga, itu pertama pengamatan langsung, di mana penyerang secara fisik mengamati korban secara memasukkan informasi sensitif seperti PIN atau password. Kemudian yang kedua itu memilih posisi strategis, seperti penyerang dapat berdiri dari atau duduk di posisi yang memungkinkan mereka melihat layar perangkat korban atau gerakan jari saat mengetik informasi. Kemudian yang ketiga itu mencatat informasi, di mana informasi yang dilihat kemudian diingat atau dicatat sehingga dapat digunakan untuk akses yang tidak sah. Baik, adapun contohnya itu seperti kita sedang berada membuka laptop di kedai kopi, kemudian secara tidak langsung penyerang mungkin duduk di belakang atau di samping kita, dan secara diam-diam itu memperhatikan layar laptop kita eh, dan mengamati jari kita saat mengetikkan password untuk masuk ke email ataupun media sosial kita. Kemudian dengan cara ini penyerang dapat mencatat informasi penting yang dapat disalahgunakan. Baik, yang ketiga itu adalah dumpster diving,
di mana dumpster diving ini adalah metode serangan pasif di mana penyerang mencari informasi penting di dalam dokumen atau barang lain yang dibuang. Kemudian dokumen ini mungkin saja masih memuat data-data penting meskipun dianggap sudah tidak dipakai lagi. Adapun cara kerjanya itu ada tiga juga pencarian di tempat sampah. Yang pertama itu pencarian di tempat sampah. Penyerang itu mencari dokumen atau barang yang telah dibuang oleh organisasi atau individu biasanya di tempat di tempat sampah. Kemudian yang kedua itu adalah pengumpulan informasi sensitif di mana dokumen yang ditemukan seperti catatan atau cetakan mungkin masih bisa berisi informasi penting seperti data keuangan, password dan detail kontak. Kemudian yang ketiga itu adalah pemanfaatan data, di mana informasi yang didapatkan dari dokumen ini dapat digunakan untuk peretasan lebih lanjut atau keperluan ilegal lainnya. Baik, adapun contohnya itu di mana seperti di sebuah perusahaan, petugas administrasi itu membuang cetakan dokumen anggaran ke tempat sampah tanpa merobeknya. Kemudian seorang penyerang kemudian memeriksa sampah tersebut dan menemukan dokumen yang berisi informasi keuangan perusahaan tersebut. Seperti merencana anggaran atau pengeluaran. Data ini bisa digunakan penyerang untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan atau dilakukan dalam strategi pertasan yang lebih lanjut. Eh, Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan eh, saya tutup dengan terima kasih dan saya akhiri dengan para Santi, Om Santi, 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 Om.